Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik lagi dengan judul Jokowi, Ganjar, dan Ahok perang tanding memperebutkan mahkota NKRI. Ini menurut saya menarik ya. Ini menarik, kita melihat dari sisi yang yang berbeda lah ya. Karena apa? Sebetulnya gonjang-ganjing Pilpres di 2024 ini adalah bahagian dari tokoh-tokoh mumpuni, tokoh-tokoh hebat dari PDIP, anak-anaknya Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi kita baru melihat dari perspektif itu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kita mengulas lagi siapa tokoh-tokoh PDIP yang sekarang ini lagi bermain di kancah Pilpres 2024. Pertama adalah Joko Widodo sendiri, presiden kita. Harus diakui bahwa tokoh ini adalah tokoh yang fenomenal. Tokoh yang telah memberi kesejahteraan sosial kepada masyarakat Indonesia. Dialah yang membuat pembangunan Indonesia yang sentris. Tokoh inilah yang telah merebut kembali Freeport Newmont, pertambangan sumber daya alam besar di Indonesia kita, dari tangan asing dengan cara-cara yang elegan, diterima oleh kalangan internasional. Luar biasa. Dialah yang berani menenggelamkan 500 kapal illegal fishing di wilayah kelautan kita. Tak ada tokoh yang berpikir sebelumnya untuk menjelaskan bahwa Indonesia memang harus terhindar dari illegal fishing. Kemudian dialah yang membangun infrastruktur di seluruh negeri. Infrastruktur yang tol darat, tol laut, tol udara, tol langit, internet ya. Dialah yang membangun pelabuhan-pelabuhan di seluruh negeri, pelabuhan berskala internasional, membangun dan mengembangkan pelabuhan lapangan terbang di berbagai kota di Indonesia. Dialah yang membangun waduk-waduk, bendungan di mana-mana untuk infrastruktur yang lebih baik mencapai Indonesia yang lebih makmur. Banyak sekali yang tidak bisa kita katakan. Nanti kita teruskan tentang dia. Kemudian tokoh yang kedua, kakak yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Tokoh ini juga tidak kalah menariknya. Ini hebat lagi. Merakyat, dicintai rakyat, komunikasinya bagus, fisiknya juga prima seperti kakak pertamanya Joko Widodo. Dan dia cerdas, jujur, dan berani. Kenapa saya bilang berani? Karena dia memang mengatakan ada 3 jenderal di Indonesia yaitu Luhut bin Sarpanjaitan, Wiranto, dan Agung Gumelar. Ketiga tokoh ini mencela-mencela. Dia bilang mencela-mencela. Dulu bilang ini, sekarang bilang ini. Menurut saya ini adalah penilaian yang sangat berani dari seorang Ganjar Pranowo. Saya setuju apa yang dikatakannya setelahnya. Karena apa? Di Indonesia ini banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang jago di lapangan dari militer. Tetapi tidak ada yang mengambil action sesuai dengan koridor yang mencari tanggung jawab. Apalagi saya tambahkan, misalnya kalau kita mendengar SBY selalu bilang, 1 musuh cukup, 1000 kawan masih kurang. Tidak ada yang salah di sana. Tetapi itu kan tidak berani teriak-teriak kecil saja tidak berani. Padahal beliau kurang apa. Nah itu. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Ahok Basuki Cahayapurnama. Tokoh ini adalah tokoh fenomenal yang juga tidak kalah menariknya. Sejak dia mengenal kita di
sebagai bupati di Bangka Belitung ya, di wilayahnya di sana. Apa yang menarik adalah dia bisa jadi bupati di daerah wilayah Islam yang Islamnya itu 95%. Nah, itu kan suatu penerimaan yang sangat luar biasa. Dia memang tokoh yang menurut saya smart ya, pintar ya, tahu permasalahan di lapangan. Dan dengan pola dengan cara dia sendiri. Dia mengatakan apa yang ada dan tidak ada takutnya. Ada dia sekarang mulai membuka berbagai peristiwa, hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya dan jadi tahu. Tapi kita ke sana. Nah, 3 tokoh inilah sekarang yang tengah berkontestasi melawan lawan-lawannya dalam Pilpres 2024. Nah, jadi saya teringat. Ini mungkin semacam ilustrasi. Saya selalu ingat Ibu Megawati. Suatu saat saya bermimpi. Ibu ini memanggil 3 anak-anaknya ini. Memanggil 3, semua anaknya sebetulnya. Tapi khususnya yang 3. Yaitu kakak pertama Joko Widodo, kakak kedua Ganjar Pranowo, dan kakak ketiga Ahok. Ada juga Mbak Puan sama Prananda. Tapi di belakang. Yang 3 ini ibarat kalau dalam bahasa Melayu itu dipanggilnya anaknya, didudukkannya di situ. Dia mau mendengarkan apa sebetulnya yang dilakukan anak-anaknya ini terkait dengan pemilihan presiden di 2024. Wah, saya kaget. Lalu beliau nanya pada Joko Widodo, "Jok, apa yang kau lakukan sebetulnya?" Nah, seperti biasa dengan mengganggu, ya, Joko Widodo bilang, "Ibu, saya telah melakukan tugas saya menurut saya dengan sangat baik dan saya tidak main-main di situ. Bahwa saya tidak akan mengenal, tidak akan melanggar undang-undang. Itu komitmen saya. Tapi kalau memang soal etika, saya berbeda pendapat. Indonesia dari sini ke belakang mungkin boleh memandang etika seperti apa. Tapi Indonesia ke depan, etik itu harus didefinisikan. Tidak bisa lagi diterjemahkan sesuai dengan background-nya masing-masing. Tentu orang agama akan berbeda, orang budaya akan berbeda. Yang ingin saya katakan adalah, saya melakukan ini dengan sadar dan melakukannya sesuai dengan undang-undang. Nah, lalu si ibu itu, lalu gimana ini? Gonjang-ganjingin, iya. Ini terjadi karena saya mencalonkan anak saya. Karena ibu dari dulu gak pernah menanyakan, loh, kaget si ibunya. Lah anakmu kan memang tidak ada persyaratan. Loh, itu kan bisa diatur. Diatur bagaimana? Wah, ibunya kan luar aja. Ya, yang penting jangan melanggar undang-undang. Soal etika ya, terusan. Jadi saya mendukung itu. Ahok muncul. Ya kenapa Kakak berteman dengan anak tetangga itu? Ya, hanya dia yang mendukung saya. Wajar kan? Karena saya percaya dengan kemampuan yang saya miliki, dengan otoritas yang sebenarnya. Istilahnya, siapapun bisa saya menangkan untuk menjadi presiden Indonesia. Saya merasa tidak ada orang yang melihat saya dari sisi itu. Itu saya lakukan. Apa itu salah? Nah, sekarang, aku kan langsung, biarlah sekarang semua orang protes, biarin sih protes. Saya kan juga punya strategi menghadapi itu. Cek, pokoknya itu. Saya lihat Ibu Megawati ya, lalu dia mengalih. "Kamu Ganjar, kenapa? Coba cerita sama Ibu." Ganjar datang, "Ya Ibu, ini sudah berjalan dan saya siap menjalani. Saya sudah menerima tantangannya dengan tangan terbuka, dengan apa adanya. Bahwa banyak di sini penyimpangan, bahwa banyak di sini tantangan. Kami sudah siap menghadapi itu. Artinya kita akan berjuang sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang ada.
dengan jargon menang, menang, menang. Jadi ibunya diam. Kamu coba masuk. Aku bilang, iya. Saya melihat itu bahwa saya terus terang mengatakan dari kontestasi ini, kalau saya bandingkan Ganjar Pranowo dengan dua lainnya, calon presiden lainnya, jelas jauh Ganjar Pranowo lebih baik. Karena apa? Karena harus saya katakan bahwa ini adalah anak-anak tokoh-tokoh yang dididik oleh ibu, yang sudah dari awal diarahkan dari ke sana. Tidak ada tidak ada partai politik yang sebagus yang ibu bangun. Bukan karena ibu saya mengatakan apa adanya. Pengkaderan yang dilakukan itu sangat bagus bagi Indonesia untuk melahirkan putra-putra terbaiknya di dalam kancah politik nasional. Dan karena itu, dengan apa yang saya miliki, saya berani melakukan apa saya sesuai dengan koridor undang-undang dan akan memenangkan kakak kedua Ganjar Pranowo sampai kapanpun. Sebelumnya hanya menang, menang, menang. Jadi saya tidak teruskan melihatnya. Saya hanya meninggalkan mimpi saya. Ibu itu saya tidak dengar lagi bijangannya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ingin saya katakan dalam di ujung dari pok ini adalah bahwa memang Indonesia ke depan tidak bisa lagi dengan pola-pola kekeluargaan yang kita punya selama. Semuanya harus serba jelas, harus ada tertulisnya bahwa kita memang mencintai, menyayangi, kultur kita itu bagus. Iya, tetapi itu kan sangat tidak bisa diperdebatkan. Kalau kita menjadi masalah, menjadi di dalam menghadapi ke depan, tidak bisa lagi secara tradisional. Harus jelas, go out atau no go. Artinya, kalau itu ada sesuatu, kita bisa lanjut atau tidak. Nah, harus jelas. Dan yang kedua juga ingin saya mengatakan, Indonesia itu sebetulnya punya banyak putra-putra terbaiknya di bidang apa saja. Tetapi sangat jarang orang yang berani secara otoritas ngomong di bidangnya dan mampu menyuarakannya, apakah secara langsung ke tokoh itu, apakah lewat forum yang memang disiapkan untuk itu. Kita kan selama ini hanya keroyokan lah ya. Itu banyak pemimpin kita hebat-hebat, tapi untuk actionnya ya beda. Ya itu mungkin tidak lepas dari budaya kita, pakeuh ya dan semacamnya. Tetapi ke depan hal-hal seperti itu mungkin sudah harus kita lihat apakah itu masih sesuai atau tidak. Misalnya seperti yang tokoh BEM dari UGM itu ya, anak muda itu, Jebral ya namanya. Menurut saya itu fenomenal itu. Kalau saya punya kemampuan misalnya otoritas atau finansial, itu anak itu harus diberi pendidikan yang lebih tinggi lagi supaya dia menemukan jati diri. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.